Bit. Tidak. Sini. Langsung ke sana. Sebentar. Mati itu. Pakai atmo aja itu. Anjir, kayak gini. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan yang Anda saksikan saat ini adalah Kejaksaan Agung yang memeriksa 5 saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan di tahun 2015 hingga 2016. Dan pemeriksaan dilakukan oleh tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada hari ini, dan yang mana kemarin pemirsa sebelumnya sudah ada 5 saksi yang diperiksa. Ini ada kepala pabrik dari PT Permata Dunia Sukses Utama, kemudian manajer accounting PT Permata Dunia Sukses Utama, dan juga kepala bagian evaluasi dan pelaporan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, dan juga head legal HRD dan GA manajer PT Kebun Tebu Mas. Dan sebelumnya pemirsa, tujuan pemeriksaan adalah untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah terkait dengan konferensi persnya yang mana akan disampaikan terkait dugaan kasus tipikor impor gula periode 2015-2016. Kedap suara soalnya ini katanya nggak kejauhan, dia moncongnya dari sana sini. Dia turun ke bawah gitu. Nanti ada kabel dulu yang kepake. Tes. Cek. Wah, gede ini. Cek. Udah semua? Ya, karena respon ini nggak berarti kalau di sana mic-nya nggak bagus. Iya, gitu. Sekarang sih. Tadi oke. Jangan sampai nggak tayang, capek kita kemarin. Iya. Tambah dulu sinyalnya, panggil. Goten. Sinyal jelek di tethering sama bahaya. Tuh apaan tuh? Alhamdulillah, wifi gratis. Tes. Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah persiapan menuju konferensi pers terkait dengan dugaan korupsi impor gula yang terjadi pada Kementerian Perdagangan pada periode 2015 dan juga 2016. Dan kini kita saksikan bersama. Untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat dan rahayu. Yang saya hormati Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus beserta Kasubdit Penyidikan,
tindak pidana korupsi dan TPPU serta Kasubdit Penyidikan tindak pidana lainnya. Dan teristimewa rekan-rekan media yang kami tahu terus bersama kami dalam rangka upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini kami mengapresiasi kehadiran rekan-rekan atas undangan kami. Maka bersama-sama kita akan mengikuti bagaimana rilis yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Rekan-rekan media, sebagaimana kita saksikan bersama-sama di hadapan kita, ada begitu uang yang terpampang. Tentu apa dan bagaimana Pak Direktur Penyidikan dengan keberadaan uang dimaksud. Perlu kami sampaikan bahwa ini bagian dari komitmen institusi kejaksaan, komitmen dari pada jajaran bahwa terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi tentu juga harus diikuti dengan upaya-upaya bagaimana mengembalikan, memulihkan kerugian keuangan negara. Karenanya, mari kita simak bersama-sama rilis yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Pada Pak Direktur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang, hormati Pak Kapus Petkum, para Kasubdit, terutama saudara-saudara dari jurnalis yang setia mendampingi kita setiap kongres, selalu hadir lengkap. Untuk itu, siang ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara korupsi importasi gula. Sehubungan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor 02 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Tony Wijaya Eng. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 03 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Wisnu Hendra Dingrat. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 04 tanggal 20 tersangka Hansen Setiawan. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 05 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Indra Surjaningrat. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 06 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Ten Suryanto Eka Prasetyo. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 07 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Hendro Giarto Antonio Tiwo. Kemudian Surat Perintah Penyidikan nomor 08 tanggal 2025 atas nama tersangka Budi Darmo.
Kemudian surat perintah penyidikan nomor 09 tanggal 20 Januari atas nama tersangka Henvalita Hutama, dan yang terakhir surat perintah penyidikan nomor 10 tanggal 20 Januari 2025 atas nama tersangka Eka Supanca. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, bahwa pada hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Khusus Indonesia $565 miliar 339 juta 900 rupiah, 25 sen. Adapun kasus posisi terkait dengan penyitaan uang pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Saya akan sampaikan tapi secara singkat, karena sudah beberapa kali ini kami sampaikan dalam ekspos atau dalam konfes dengan teman-teman jurnalis. Tahun 2016, gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta, yaitu Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Engel Product, kemudian tersangka Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, tersangka Hensen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, kemudian tersangka Indra Sujaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, kemudian tersangka Eka Supanca selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama, selanjutnya tersangka Ten Suryanto Eka Prastyo selaku Direktur PT Makassar Tene, kemudian tersangka Hendro Giarto Antonio Tiwo selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional. Selanjutnya tersangka Henvalita Hutama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, serta tersangka Ali Sanjaya Budidarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, untuk mengelola gula kristal merah menjadi gula kristal putih. Mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung. Dan yang dapat melakukan impor tersebut adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah. Dan penjualan gula kristal putih tersebut dilakukan dengan cara operasi pasar. Selain itu, pemberian persetujuan impor atau PI dari Kementerian Perdagangan yang saat itu ditantangani oleh Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan tersebut diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian serta dilakukan tanpa adanya rapat koordinasi dengan instansi terkait. Jadi ini kasus posisi secara singkat, nanti lebih detailnya pada saat perkara ini dilimpahkan di persidangan dan akan dilakukan sidang secara terbuka untuk umum. Kerugian keuangan negara
dalam perkara AKU berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan tersebut sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan nomor PE 3 garis miring R garis Datar 51 garis miring 05 garis miring 01 garis miring 2025 tanggal 20 Januari 2025 adalah sebesar 578 miliar 150 juta 411.622 rupiah, 40 sen. Terhadap kerugian keuangan, tim penyidik telah melakukan penyitaan uang dari 9 tersangka dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama dari saudara Tony Wijaya Eng sebesar 150 miliar 813 juta 450.163 rupiah, 81 sen. Yang kedua disita dari Wisnu sebesar 991 juta 40.276 rupiah, 14 sen. Yang ketiga disita dari Hansen Setiawan sebesar 381 juta 685.068 rupiah, 19 sen. Kemudian yang keempat disita dari Indra Suryaningrat sebesar 77 miliar 212 juta 262.010 rupiah, 81 sen. Yang kelima disita dari saudara Ten Suryanto Eka Prasetyo sebesar 39 miliar 249 juta 282.227 rupiah, 52 sen. Kemudian yang keenam disita dari Hendro Giarto Antinio 41 miliar 293.000 rupiah, 16 sen. Yang ketujuh disita dari Ali Sanjaya Budi Darmo sebesar 47 miliar 800 juta 288.631 rupiah, 28 sen. Disita dari handphone 83 juta 958.290 rupiah, 79 sen. Yang terakhir, yang ke-9 disita dari Eka Sapanca sebesar 32 miliar 12 juta 811.588 rupiah, 55 sen. Uang dari 9 tersangka yang telah disita oleh penyidik tersebut dengan total sejumlah 565 miliar 339 juta
71.920. Selanjutnya di rekening penampungan lain atau RPL pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Bank Mandiri. Demikian perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula pada Kementerian Perdagangan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Bila ada kesalahan dalam penyebutan angka atau ada kata-kata yang kurang jelas, Pemirsa, yang Anda saksikan adalah konferensi pers terkait dengan Kejagung yang menyita uang sebanyak 565,3 miliar rupiah terkait dengan perkembangan kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada periode 2015-2016. Pemirsa, kalau kita lihat kembali ini terkait dengan kasus Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang pada 2 pekan lalu ini pelimpahan tersangka yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Yang mana pemirsa ini terkait dengan kasus Tom Lembong yang diduga menerbitkan surat persetujuan impor gula kristal mentah pada periode 2015-2016 kepada 9 perusahaan swasta. Dan persetujuan tersebut diberikan. Dan pemirsa, saat itu Mendak diduga memberikan pengakuan sebagai importir produsen GKM untuk mengimpor GKM yang nantinya diolah menjadi gula kristal putih. Selain itu, saat itu Mendak juga diduga memberi penugasan kepada PPI atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk melakukan pengadaan GKP dengan cara bekerja sama dengan produsen gula rafinasi. Dan saat ini pemirsa terdapat 11 tersangka terkait dengan dugaan korupsi importasi gula. Ini terkait dengan Menteri Perdagangan periode 2015-2016. Tom Lembong, kemudian ex-direktur pengembangan bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus, Direktur Utama PT Angels Products 2015-2016, Tony Wijaya, Presiden Direktur PT Andalan Furnindo pada periode 2011 dan 2024, Wisnu Hendra Ningrat, Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya 2016, Hansen Setiawan, Direktur Utama PT Medan Sugar Industry 2016, Indra Suryaningrat, Direktur Utama PT Makassar Tene 2016, Ten Suryanto Eka Prasetyo, Direktur PT Duta Sugar International, Hendro Gianto Antonio Tiwon, Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas, Ali Sanjaya, Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Hans Valita Hutama, dan Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama 2016, Eka Sapanca. Dan tadi juga disampaikan, adapun kerugian negara yang diakibatkan adanya dugaan korupsi impor gula dari periode 2015-2016 mencapai 578 miliar rupiah. Demikian breaking news saat ini, sesaat lagi news lain akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.